Bener kan? Bener yang gue bilang. Apa ya, gue bingung mau ngomong ini, bingung karena terlalu kejam. Orang itu ya fitnah, tegas. Jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan. Di paha ada darah sama di belakang sini. Di paha sini. Itu ada darah semua. Darah. Anaknya nanti berpindah hak asuh kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan Kyo juga. Dan pada saat itu ya bukan Onyo aja, tapi dari pihak keluarganya juga yang ngomong. Udah gue jatuh, ketimpa tangga, dilempar kotoran, diludahin, diinjak. Dan gue tetap diam. Kali ini langkah hukum resmi diambil. Ruben Onsu dikabarkan telah mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inilah peluk dia digendong sama si Ruben, tangan anaknya ditarik sama S. Hai citizen of, ya ampun, yang saya yakin wise banget dalam memilih konten untuk diresapi. Semakin memanas, semakin panas, dan semakin dekat ya dengan peradilan ataupun sidangnya untuk memperebutkan hak asuh antara pihak Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Ini semakin dekat karena baik dari pengacara kedua belah pihak sudah mulai melancarkan strategi-strategi, mengajukan pengelolaan atau hak asuhnya itu lebih baik di siapa, dan mereka sudah menyiapkan beberapa bisa disebut apa ya, gue juga bukan ahli hukum, pokoknya beberapa aspek atau beberapa senjata atau peluru dalam peradilan nanti. Langsung aja ya kita lihat. Orang itu ya fitnah, jadi saya harus. Ini klarifikasi Sarwenda bahwa dia tidak mau difitnah. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang ngomongin orang itu ya fitnah, jadi saya harus bertindak tegas. Ya. Dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Di sini sih kita bisa lihat ya bahwa Sarwenda sendiri memberanikan diri untuk menuntut pihak-pihak ataupun akun-akun atau apapun itu yang membuat semua omongannya dipelintir, baik dari hal-hal yang berbau mistis ataupun ini itu, kan banyak banget nih yang soal mistis, itu yang akan dia kejar ya. Hukum akan tetap berjalan. Di sini kita lihat ternyata memang ini video lama ya. Ruben tuh pernah satu acara di mana hostnya kan Ruben sama Ivan Gunawan, ada Gio di situ. Dia diundang dalam kapasitasnya sebagai ya cowok yang berbadan kekar gitu kan, ganteng, berbadan kekar. Dia diundang dalam kapasitas seperti itu. Ini udah video lama banget ya, karena kita lihat Ruben nih rambutnya putih, dan waktu dia rambut putih ini kalau nggak salah dia lagi dirawat ya, sempet dirawat gitu, gue sempet ngeliat sih. Ini kita lihat profesionalnya Ruben ya waktu itu, belum ada masalah nih, belum ada soal CEO ini yang sama Sarwenda, karena ini udah beberapa tahun yang lalu. Perceraian dia kan 2024 ya, ini sebelum itu berarti. Nah langsung aja kita lihat Jadi nextnya. kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, Nah, kalau ini. baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan dari payah keringat saya capek pun kemana, kali ini pada kemana semuanya. Itu hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan. Ini video call langsung ya di depan wartawan yang bilang bahwa kalau memang tidak sanggup, Ruben sendiri bilang tidak sanggup menafkahi karena 6 bulan aja sudah berkoar-koar, kata Ruben, berikan ke Ruben. Ruben ini menegaskan bahwa dia sebagai ayahnya dari ketiga anaknya, kedua anak kandung itu, dia sanggup. Kalau nggak sanggup, Ruben Onsu dikabarkan telah mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak aman, dan juga karena patut diduga adanya eksploitasi terhadap mereka. Bener kan? Bener yang gue bilang bahwa senjatanya dari Ruben atau Bang Minola untuk memenangkan gugatan hak asuh itu adalah eksploitasi anak. Kemarin kita bahas kan soal Akta 39 dan soal undang-undangnya dan juga peraturan dari platform itu. Kalau misalnya dia tidak mendominasi boleh, tetapi itu dari platform. Tapi kalau dari undang-undang Indonesianya kena itu kena. Nah ini yang mungkin bisa memenangkan hak asuh. Tapi kita tidak tahu ya, semua keputusan di tangan pengadilan.
Juni 2026 kami sudah 30 Juni berarti mendaftarkan kemarin. gugatan hak asuh Berarti anak kemarin Ruben sudah melalui sampai ke Pengadilan Indonesia. Negeri Jakarta Selatan secara online atau e-court. Registrasinya untuk Daftar bisa gugatan mendapatkan online. nomor perkaranya. Itu kita bisa lihat ya daftar gugatan online-nya, nomor perkaranya, tanggal perkaranya 30 Juni 2026. Sudah dibayar, jumlah panjar perkara 405.000. Ini berarti sudah ya. Sudah resmi bahwa gugatan hak asuh dimasukkan ke pihak pengadilan oleh Ruben. Dan gua rasa besar kemungkinannya Ruben bisa memenangkan. Tapi kita nggak tahu ya. Karena yang tahu nih cuma pengacara kedua belah pihak, karena Sarwenda pernah bilang dia punya 6 bukti yang kuat untuk memenangkan gugatan hak asuh anak. Nah, kita nggak tahu apa. Nah, ini video waktu kesamaan, waktu dalam hal mistis kesamaan antara Ponyo dan Ruben, kok bisa sama ya? Itu gua agak bingung. Komentar dong yang tahu kenapa bisa sama. Nggak tahu soal itu mobil merah nggak? Iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah, itu mobil merah, itu mobil legend. Ini Oh, dulu lamanya Bunda kan? hostnya Onyo ini presenter juga, gue lupa namanya siapa lah, presenter yang disuka di salah satu stasiun TV di Antv ya kalau nggak salah. Nah kalau yang Ruben itu Raditya Dika, kita udah sering lihat nih video ini, tapi setelah gue lihat kenapa ada kesamaan tuh, di paha sama di punggung. Jadi pahanya Onyo waktu itu katanya berdarah, punggungnya berdarah, dan Ruben juga waktu di Raditya Dika bilang di paha. Sama lagi, kok bisa sama ya? Komentar dong yang ini, kalau gue jujur aja sih sebagai yang mengamati masalah ini, kalau soal mistis-mistis gue agak gak terlalu tahu sih dunia begitu ya. Yang tahu komentar ya. Nah, yang manggil itu Bunda, aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku jadi panggil dia, Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Ketemu cewek baju. Jadi di atas. Bisa pas begitu ya. Ini dalam hal-hal mistis nih, yang sekali lagi ya hal-hal mistis gue nggak terlalu paham banget. Tapi yang gue paham kenapa timbul pertanyaan di hati gue, kenapa bisa sama? Kakinya Onyo bilang berdarah. Ini selangnya gue nggak tahu nih. Ini kan video lama Raditya Dika ya, podcastnya Raditya Dika sama Ruben. Kalau Onyo ini mungkin baru, gue juga nggak terlalu tahu. Tapi kenapa bisa sama di paha sama di punggung ya? Di sini ya, punggung apa di pundak? Punggung, sorry, belakang. Kenapa bisa sama lukanya? Apakah ini gangguan dari supranatural ataupun dunia astralnya ini pihak yang sama, atau mungkin misalnya setannya sama, hantunya sama, jinnya sama? Itu gue kurang paham. Atau bagaimana? Karena yang diceritakan Onyo sama Ruben kok bisa sama lukanya, walaupun tempatnya berbeda ya. Si Onyo bilang waktu itu dia sempat tidur di mobil, kalau Ruben di dalam rumah. Karena Ruben pernah bilang kalau dia sama dia keluar dari rumah itu yang diincar dia sama Thalia, kalau nggak salah ya. Ruben pernah sangat lebar. Saat anaknya nanti berpindah hak asuh kepada Ruben Onsu, Nah, ini itu ramalan adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan dari kartu tarot. Dan di saat itu juga, saya katakan saat itu dia akan kehilangan Gio juga. Kenapa kehilangan Gio juga, Mas? Karena saat Kehilangan itu, Gio. saat Sarwenda kehilangan anaknya dan Sarwenda kehilangan rumahnya, itu akan menunjukkan Sarwenda ini dalam kondisi yang akhirnya dia ini kalah karena dalam pertempuran yang dia tetap berusaha untuk menangkan. Bukan sesuatu yang akhirnya dia ini mengaku meminta maaf dan akhirnya orang-orang pun ikut memaafkan. Saat dia nanti sudah kehilangan semua itu, apa yang tersisa dari seorang Wendata? Apa alasan orang-orang untuk tetap mencintainya? Kalau dulu dia dicintai karena salah satu member Cherry Bell, terus kemudian menjadi seorang ibu berdaster, ya kan? Karena dinikahi oleh Ruben Onsu, dan terus kemudian selamat dari situ menjadi seorang wanita karir yang sukses, yang berpacarkan seorang CEO bertubuh atletis, ganteng, dan juga seorang yang ya charming seperti itu. Nah kalau semua itu sudah hilang, apa yang akan bisa ditunjukkan? Apa yang akan bisa dijual? Saya berpikir positif dalam artian dia menyanyi pun saat ini nggak akan mungkin akan bisa mengalahkan penyanyi-penyanyi yang suaranya lebih bagus. Menjadi seorang komedian belum tentu ya, belum tentu ya. Kalau saya pikir, mau apa? Komedian mungkin enggak, tapi kalau nyanyi bisa jadi. Kan adalah keharmonisan dia bersama anak-anaknya, yang meskipun akhirnya menjadi seorang ibu yang akhirnya menjadi tulang punggung, dan terus kemudian mendapatkan seorang pria yang ya kalau secara
fisik jauh dibandingkan Ruben dan Onsu tentu saja. Yang kalau buat orang-orang, oh ternyata setelah ditinggalin seorang suami ternyata dapat seseorang yang secara look akan lebih bagus seperti itu kan. Karena Ruben di sisi yang lain saat sudah berpisah, dia memeluk Islam dan memenangkan hati seluruh masyarakat Indonesia. Ya itu benar, setelah Ruben berpisah dan memeluk Islam, dia memenangkan hati. Tapi kalau misalnya Sarwenda dibilang nggak bisa dalam dunia menyanyi, tunggu dulu. Gua rada tahu nih dalam dunia entertain. Karena kalau ketemu produser yang tepat, songwriter yang tepat, arranger yang tepat, nama Sarwenda itu sudah ada di dalam ingatan kita, dan itu selling point. Jadi belum tentu, itu doang sih dari ramalannya Denny Darko. Dan saat ini, saat Wenda akhirnya sampai di titik ini dan dia terlihat diam, nggak ada yang tersisa untuk dicintai. Sehingga ya popularitasnya akan menurun. Dan nggak ada alasan lagi untuk popularitas akan menurun. Mungkin Gio akan berpindah kepada wanita yang lainnya lagi yang dan itu bukan sebuah kejahatan. Karena Gio pun perlu untuk menjaga brand dan juga produknya ini tadi tetap bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Untuk seorang CEO yang saat ini namanya masih bisa diselamatkan. Nah ini gue sendiri nggak tahu ya, apakah memang Gio ini sama Sarwenda itu settingan atau cinta sejati atau seperti yang ramalan ini kan. Kalau Sarwenda udah turun, semua udah meninggalkan, Gio akan meninggalkan Sarwenda, itu nggak tahu. Itu kan namanya juga ramalan, bisa salah, bisa benar. Karena kita nggak tahu masa depan itu akan terjadi apa. Tapi ya ada kemungkinan namanya juga ramalan kartu tarot, nggak truly 100% benar. Ya, lo kan ke dia semua. Nah ini Terus gue kasih tahu. Waktu Ruben dihianatin manajer, kisah Ruben Onsu di Boycott TV dan tetap memilih diam. Ini buat memperkuat karakternya Ruben. Kita dengerin. Bahkan ada artis yang gue bawa untuk gue kasih ke dia. Dia nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Gila nggak? Jahatnya itu manusia, dia lupa apa yang gue lakukan. Pada saat gue udah gak kerja sama lagi sama dia, dia ban TV. Wah, lu ngerasa jahat banget ya. 2 kali gue di acara besar TV, itu udah datang, udah di parkiran. Kayaknya memang sudah direncanakan, di cancel Udah sampai parkiran. Dia pegang yang baru. Gila sih. Tapi gue nih, demi Tuhan Anda, gue gak ada yang namanya dendam sama dia. Wah, bagus. Gue selalu koreksi diri. Bagus lu, Ben. Kesalahan gue keluar dari dia. Tapi jangan ada dendam. Melakukan sesuatu pasti gue pikirkan matang-matang. Bagus. Padahal dia udah setega itu malu ya. Wah gila. Lu gila. Maksudnya kayak kalau berapa tahun nyolong duit lah, ngambil duit lah. Oh, nyolong duit. Berusaha untuk ngeblok karir lu. Iya. Dan sekarang ngeblok. Dan TV-nya nurut. Kok bisa nurut? Gara-gara cuman apa? Orangnya di entertain karaoke. Wah gila bener. Gila nggak? Gila bener Ben. Tuh. Bener. Gila banget. Dan dia tuh Entertain mau karaoke. kerjaan sama gue, lo tahu kan? Dia tuh Oh nih Sekarang ini. kenal sama hostnya ya, orang yang dibicarain ini. kerjaan gue nyetirin aja deh pak, ini ngejirin. Sampai jadi roadman, jadi manajer, gue percayain sampai. Iya. Gue coba lu bayangin segitunya gue tuh. Ya. Udah gue jatuh, ketimpa tangga, dilempar kotoran, diludahin, diinjak. Dan gue tetap diam. Karena lu gak bisa lawan orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar kan, merasa dirinya punya kekuasaan, gak bisa. Lu cuma bisa diam. Ikhlas dalam waktu seketika, gak mungkin. Lu butuh waktu. Jadi pesan gue sekarang ini, ketika ada di itu iya. Segitunya tuh. Ya ini sih kita untuk memahami karakter Ruben ya. Dia itu ternyata tipenya yang diam tapi taktis. Dia berpikir strategis. Dia taktis banget nih. Dia sendiri bilang, lu nggak bisa ngelawan orang yang merasa dirinya benar kayak ini. Jadi dia lebih baik diam. Tapi kita bisa melihat karir Ruben terus menanjak setelah keluar dari situ. Dan manajernya sampai ngomong ke hostnya ngomong kan, setelah dari Ruben manajernya ngemis-ngemis kerjaan ke dia. Nah itu gue nggak tahu siapa, hostnya juga gue nggak terlalu tahu. Tapi intinya Ruben ini adalah karakter atau seseorang yang sangat taktis. Jadi kita bisa bayangin dalam hal kegonjang-ganjing ini Ruben benar-benar diam, tapi dia menyiapkan strategi-strategi bagaimana caranya untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan masa depan yang lebih baik lagi untuk kedua putrinya dan juga Onyo.
Maka itu semua langkah-langkah dia teratur baik sekali. Dan kita bisa melihat kans kemungkinannya untuk memenangkan hak asuh nih, menurut gua pribadi ya besar. Karena taktis banget sih, hebat Ruben ini. Nyok ngebangunin sahur itu gue antara ketawa Onyo waktu di aduh gue ini banget gila ini soal anak baik sekali. Onyo yang Allah bangunin. benar. Onyo itu salah satu doaku di Ka'bah. Di umrohku yang pertama. Ya. Apa Allah, ya saya minta bisa berkomunikasi baik. Onyo yang kembali. agamanya berbeda Saya dengan minta, kalau Allah izinkan, ayahnya ya. saya ingin Onyo Tapi sangat mendukung kembali. ayahnya. Tapi jika tidak, kembali Insya apa Allah maksudnya? kembali tinggal sama saya. Oke. Ya, ini benar-benar membuat kita lebih harmonis ya. Onyo beda agama tapi dia dukung banget. Ayahnya Emang itu sekarang? puasa sampai Iya, sahur. Enggak, tadinya kan enggak sama saya kan. Oh iya, jadi dikabulkan doang. Dikabulkan, alhamdulillah. Alhamdulillah dikabulkan, dan itu bukan dari saya tapi permintaan dari Onyonya sendiri. Dan pada saat itu ya bukan Onyo aja tapi dari pihak keluarganya juga yang ngomong, Pak Ruben apa masih bisa Onyo tinggal. Itu saya cuma bilang nggak ada yang pernah saya bilang nggak bisa. Anak-anak saya pun mau main ke rumah saya silahkan. Tapi mau ada mereka, tidak ada mereka, kamar mereka ada. Wah itu tuh. Jadi Ruben tuh udah mempersiapkan kamar di rumah barunya untuk ketiga Pernah anaknya. datang tapi. Luar biasa. Siapapun. Talia Tania Ungu. Talia, Tania, Onyo udah dia siapkan kamar. Memang belum tepat waktunya. Oke. Jadi, nah pada saat itu, ini aku baru cerita di sini mas. Jika pada saat itu saya punya rasa kekhawatiran, cemas, tapi saya cuma bilang ya Allah, ini udah nggak ada jarak lagi. Ini saya, ini Ka'bah, saya dengan langit gitu. Jadi udah tidak ada lagi yang saya tutup. Saya manusia Ini yang umroh punya pertama banyak ya? dosa, saya manusia yang punya banyak salah, saya punya manusia yang banyak khilaf, saya punya manusia yang ini. Hanya Engkau yang berhak untuk menghakimi hamba. Jadi jika hamba memang harus ada menyelesaikan ini semua satu-satu, Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing. Karena hamba sudah dalam tahap tidak percaya dengan manusia, tidak punya rasa kepercayaan diri Wah, lagi wise banget. bercerita. Jadi Wise banget. Bener dengan banget. curhat aku ya Engkau ya Allah. Bener. Aku cerita semuanya. Tapi jika memang Allah tidak mengizinkan, alhamdulillah mas, waktu kemarin aku umroh tuh aku dikenalin sama Habib Ali Al-Kaf ya. Itu aku dipanggil sama Habib besar. Wah, kenapa nih dipanggil sama Habib besar? Penasaran juga gua. Kenapa di nih? Mekah. Di Mekah lagi. Itu masya Allah bener-bener Allah atur tuh kayak udah udah terkonsep gitu mas. Habis ini kesini, ini sini. Habis ini kesini, ini kesini. Gitu kayak udah terkonsep. Ketemu sama beliau kedua kali saya tolak. Karena kan saya brand ambassador sebuah perusahaan travel. Ya, dimana di perusahaan travel itu saya ada kewajiban umroh. Di kontrak itu kan ada kewajiban umroh 1 tahun 8 kali kan. 8 kali. 8 kali umroh. Sekali aja berat banget. Beruntung banget Ruben nih, luar biasa. Tapi ingat ya, bahwa ini merupakan sebuah pekerjaan profesional dan Ruben lagi banyak masalah, dia butuh itu. Pas banget sih menurut gue. Nah ini lihat ya, keharmonisan dari Onyo yang agamanya berbeda, Kristen, tapi membangunkan Ruben. Bukannya membangunkan, ini dia ngelihat Ruben live dan selalu tidur. Tapi lihat nih, setiap Ruben tidur, apa yang dia pegang? Lihat. Ini memang benar-benar sebuah keharmonisan ya. Kita tahu Onyo agamanya apa, tapi dia sangat mendukung ayahnya. Ini waktu Ruben lagi live, terus Onyo tuh istilahnya nyepil lah, sepil dari kegiatan ayahnya sehabis live. Karena sehabis live pasti titik-titik. Nah nanti kita lihat nih. Jadi Onyo udah tahu banget dan berusaha menyemangati ayahnya. Ini di rumahnya yang baru ya, setelah Onyo pindah dari rumah lamanya yang di Cilandak. Dia pindah ke rumah Ruben yang baru, dan Ruben sehari-harinya kalau lagi nggak nge-host selalu, kalau nggak sholat 5 waktu pasti dia nge-live, karena live-nya itu lumayan. Karena tahun berapa ya gue pernah lihat Ruben itu sempet pecahin rekor. Dalam sehari dia bisa menjual hampir ratusan ribu item, ratusan ribu barang. Gue nggak tahu barangnya apa, tapi sempat dibikin artikel. Kita lihat lagi yuk videonya. Tidur. Tapi lo lihat,
buku yang dipegang Ruben sebelum dia sampai ketiduran. Gue penasaran nih, nggak kelihatan tulisannya. Dibangunin. Ini gue yakin sih bukan settingan ya. Karena kelihatan dari matanya bener-bener ngantuk. Jadi bener-bener tidur. Bacanya apa itu? Iqra Milenial. Oh, buku Iqra Milenial. Wow. Ini nilai poin plus ya. Poin plus banget buat Ruben. Dan gue yakin ini bukan settingan. Ini bukan bikinan. Ini alami karena ya ini dari kameranya Onyo, bukannya pakai kamera bagus. Kecuali kalau kamera bagus, nah itu pasti settingan. Ini beneran. Langsung habis live kecapean baca buku Iqra Milenial, langsung sholat. Mau sholat tuh, ambil wudhu dulu. Wow. Onyo ini bener-bener tuh. Inilah ayah yang nggak pernah ngeluh, selalu bilang oke kok, nggak apa-apa kok, aman kok, sehat kok. Ayo kita semangat. Ayah selalu ucap nggak pernah mau repotin orang dan selalu juga lakukan hal baik setiap harinya. Wah, itu sih nasihat seorang ayah kepada anaknya, pada Onyo, nasihat Ruben, dan bikin si Onyo tersentuh dan sangat terpatri gitu. Kata-kata Ruben itu terpatri banget di hati Onyo, dan semua ini itu untuk kebaikan. Dan terbukti Ruben berhasil membuat mimpi Onyo terwujud kan. Onyo sekarang udah jadi penyanyi terkenal. Gue denger di lagunya tuh 80 juta stream ya. Wow. Di platform ya. Streamer apa gitu dia 80 juta Kalau saya orang. balik, selama saya 11 tahun, Nah ini nih. mungkin tidak. Saya pun tidak punya aib. Tapi saya tidak pernah mau gunakan itu menjadi senjata. Pernah saya cuma tegur doang, ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Nah ini nih ya. Ini gue mau ngejelasin ada rahasia apa antara Sarwenda dan Ruben. Kenapa mereka mau saling buka-bukaan rahasia di antara mereka. Sarwenda nih pernah bilang, tunggu kesabaran aku habis baru aku buka tuh semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Berarti dia ada 6 rahasia besar Ruben yang akan dia buka nanti di pengadilan. Nah sementara Rubennya bilang, ceritakan tentang saya 10 kali. Nanti saya ceritakan tentang kamu 1 doang. Dari sini kita bisa tahu bahwa rahasia yang dipegang Ruben tentang Sarwenda itu cuma 1. Tapi bisa mengalahkan 6 rahasia Sarwenda. Nah ini gue gak tahu seberapa kuat dan seberapa besar rahasia itu. Karena gue sendiri, ya kita gak ada yang tahu ya. Bahkan mungkin pihak pengacara pun belum tahu. Tetapi dengan pelaporan Ruben untuk hak asuh, gugatannya ke hak asuh, mungkin Bang Minola udah tahu rahasianya. Tetapi dari lawyernya Sarwenda belum tentu tahu. Karena apa? Ini kan permasalahan rumah tangga. Seharusnya yang paling tahu itu adalah kedua belah pihak, mantan suami dan mantan istri, bukan lawyer. Karena kan ada kemungkinan dia nggak mau cerita yang truly ke pengacaranya ya. Ada yang bersifat private. Tapi gue juga nggak tahu. Nah ini dari artis terkenal ya, ada juga yang Gading Matan berbobosi itu. Ini sindiran-sindiran ya, karena waktu itu kan CEO 2000 toko lagi ngetop. Nah saya juga bilang CEO 1000 toko, yaitu plesetan sih. Tapi waktu itu begitu hype-nya berita soal CEO 2000 toko, karena sampai Gionyo ngomong di live, langsung tuh rame semua platform, semua selebgram, semua influencer langsung hancur bikin. itu saya gitu. Saya selaku kakaknya yang Nah ini intermezzo di luar masalah Ruben ya, yang ikut serta soal penyekapan wanita gitu. korban 3 tahun. Sampai Aduh sedih dia banget. mulai mengejar cita-citanya gitu. Sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget ya, pelaku bisa ketemu sama saya di jalan. Saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun, selama 2 tahun itu, selama apa ya, gue bingung mau ngomong ini, bingung karena terlalu kejam kasus ini. Si siapa namanya, Taufik Hidayat ini terlalu kejam. Jadi ya sekejam itu ya. Jadi akibatnya maksudnya hukumannya juga harus sekejam itu juga menurut gua dan menurut jutaan laki-laki di Indonesia kali.
intermezzo aja tapi Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. nah ini yang tadi kita ulang, kita pertegas bukannya kita ulang, bahwa mereka mempunyai rahasia masing-masing. Dan menurut gua itu bakal menjadi materi utama di persidangan nanti. Apakah memang 1 rahasia yang dipegang Ruben soal Sarwendo dan 6 rahasia Ruben yang dipegang Sarwenda itu bisa menjadi senjata mereka memenangkan hak asuh anak dari Thalia, Tania, dan juga Onyo. Onyo kita udah lihat ya, standing groundnya udah berpihak ke Ruben. Tapi Thalia, Tania masih kecil, kita nggak tahu. Miris ya. Digendong sama si Ruben. Nah ini. Tangan anaknya ditarik sama S. Ya digendong sama si Ruben. Tangan anaknya ditarik sama S. Ya tarik gitu misalnya. Dan Ruben nggak mau ada keributan, dia turunkan. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan itu, janganlah artinya teman-teman yang artinya berpihak kepada sebelah itu mengatakan, oh kan gampang nih banyak cerita, Ruben datang aja ke sekolahnya. Ya ini detail ya. Gue nggak mau salah mengambil kesimpulan soal detail kejadian karena yang tahu tuh cuma Ruben dan Sarwenda. Lawyer juga diberitakan mereka. Gue nggak mau terlalu banyak ambil kesimpulan dari ini. Apakah dia kita lihat aja. Tahu? Apakah dia berpikir kalau Ruben datang terus dengan gampang dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkomunikasi dan berinteraksi? Karena anak-anak juga dijaga oleh babysitternya, oleh pengasuhnya, oleh drivernya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben datang dan kemudian mengambil anak itu, maka akan terjadi adegan tarik-tarikan. Ini akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil anak itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa itu cara elegan? Sudah diatur kok diatur. Iya. Oke. Gua paham. Sudah diminta kok dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa yang mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan pledit dulu hari ini. Karena minggu ini kamu harus bertemu dengan ayah kamu. Kamu pledit main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak. Selalu dikatakan, anak-anaknya nggak mau, anaknya pledit. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam Akta 39. Akta 39. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya. Begini, nanti kami akan buka-bukaan. Ya saya harus sampaikan, saya bosan dengan kata-kata nanti akan kami buka-bukaan. Karena itu sudah selesai. Kalau mengenai masalah pribadi S dengan Ruben Onsu, buka-bukaan, ini harusnya wadahnya itu pada waktu. Ya, ini jadi kita bisa tahu kenapa alasan Ruben tidak mau langsung ke rumahnya. Karena Bang Minola bilang waktu Ruben gendong ditarik tangannya. Ini kalau gue nggak salah dengar ya dari statement Bang Minola, itu terjadi keributan. Nah itu yang Ruben hindari, maka itu dia nggak mau langsung datang. Karena kalau dia langsung datang, takutnya pihak Sarwendanya terulang lagi begitu, kasihan anak-anaknya. Nah ini yang memang Akta 39 itu yang jadi panduan mereka. Bang Minola kan bilang, ini udah nggak usah lagi diributin soal buka-bukaan, udah terjadi. Akta 39 aja yang menurut dari pihak Ruben atau Bang Minola bilang itu dilanggar, yaitu waktu 2 atau 3 hari seminggu haknya Ruben ketemu. Nah itu yang diinginkan Ruben dan itu tidak diberikan Sarwenda, maka itu mereka mengajukan. Udah sampai sini dulu ya, oke? Bye.